Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang tensiometri ya. Tensiometri. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengenalan tentang surfaktan dalam larutan atau monolayers dan micelles. Nah, jadi rencana saya ini kita akan pelajari dalam 2 minggu ya. Jadi minggu ini dengan minggu depan. Jadi 2 pertemuan kita akan mempelajari tentang surfaktan dan eh, surfaktan dalam larutan ini. Oke. Nah, ini untuk surfaktan dalam larutan, nah, berarti yang kita pelajari itu adalah bagian dari amfifilik dari surfaktan. Karena amfifilik ini yang filik itu kan artinya mencintai kan. Nah, filik, filik, filo mencintai. Nah, berarti mencintai eh, pelarut. Nah, jadi kalau misalnya sesuatu itu bisa larut, artinya kan dia harus harus bisa eh, suka dengan pelarut tersebut gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, di sini amfifilik ini yang sebenarnya sering menjadi kontradiktif. Kenapa? Karena walaupun dia ada amfifiliknya, tetapi si surfaktan ini sering ada kendala dalam eh, proses kelarutannya. Makanya judul kita ini kan di sini kan surfaktan dalam larutan ya. Jadi kita mau mempelajari bagaimana si surfaktan ini dalam larutan. Nah, jadi struktur molekul amfifiliknya ini khusus ya. Nah, dia ini ada hubungan love hate. Nah, love hate, makanya tadi kan saya bilang kalau cinta dengan pelarut dia akan larut. Nah, tapi kalau hate itu yang dia nggak bisa dilarutkan. Nah, jadi berarti di sini eh, apa namanya eh, si strukturnya ini ya harus bisa eh, beradaptasi dengan lingkungan pelarutnya. Supaya dia bisa larut ya. Nah, karena kendalanya nanti akan selalu si eh, surfaktan ini dia bisa bisa larut atau tidak gitu ya. Oke. Nah, lalu eh, ada juga kaitannya dengan energi ya. Dia bisa dengan kaitannya dia dalam larutan itu ada kaitannya dengan energi. Misalnya apakah dia bisa meminimalkan interaksi yang tidak menguntungkan, tetapi memaksimalkan interaksi yang menguntungkan. Nah, kalau tidak menguntungkan itulah yang menyebabkan dia tidak larut. Nah, tapi kalau yang menguntungkan itu yang eh, dia bisa dalam pelarut gitu ya. Jadi ini ada energinya. Jadi energinya itu kalau bisa misalnya untuk meminimalkan yang tidak menguntungkan, tapi memaksimalkan yang menguntungkan. Nah, lalu kita kan eh, di 3 pertemuan itu 2 pertemuan itu kita belajar tentang antarmuka, ya kan? Nah, surfaktan itu antarmuka. Nah, di sini juga ternyata si surfaktan itu eh, lebih sering dia berinteraksi dengan molekul yang sama jenisnya, dan dia selalu ada di antarmuka, di interface, ya, di interface. Oke. Nah, sekarang ada dua kalau kita memang kita skip ya, itu sayangnya kita skip ya. Saya merasa nggak capable mengajarkan bagian organiknya. Nah, tapi disitulah sebenarnya kita jadinya lemah pelajaran ini karena kita tidak melihat bagaimana molekul surfaktan ya. Jadi di molekul surfaktan itu ada liofilik, ada liofobia. Tadi saya bilang filik itu berarti kan cinta. Uh, Fobia berarti dia tidak cinta. Makanya tadi kan cinta dan benci gitu ya. Nah, jadi si molekul surfaktan ini ada 2 bagian ya. Ada bagian liofilik, ada bagian liofobia. Nah,
dua-dua ini perlu juga gitu ya, perlu juga. Nah, jadi liofilic ini nanti dia akan berinteraksi dengan pelarut, liofobia ini berinteraksi dengan yang molekul sesama jenis ya. Nah, nah tapi dua bagian ini berarti kan kalau dia saling berinteraksi ada yang antar mukanya, antar muka. Nah, jadi di bagian antar muka itu dia selalu eh, banyak dia, banyak dia terkonsentrasi dia di bagian antar muka. Nah, jadi kalau dia terkonsentrasi dengan antar muka ini, akibatnya energi bebas antar mukanya itu akan berkurang, ya, akan berkurang. Nah, inilah dia sifat liofilik dan liofobiknya, liofobiknya. Nah, jadi sama di sini kita berbicara energi, ingat lagi baca lagi catatan kita yang bagian termodinamika, ya kan? Di termodinamika kita kan ada belajar tentang energi antarmukanya. Nah, jadi berarti di sini molekul dengan komposisi unsur yang sama berbeda distribusinya dengan atom penyusunnya ya. Nah, jadi di sini eh, ada mekanisme untuk pengurangan energi. Nah, ada mekanisme untuk pengurangan energi. Jadi kalau kita lihat di sini berarti memang si surfaktan ini ya struktur molekulnya itu berpengaruh kepada energi interface-nya, nah, energi antarmukanya. Nah, makanya eh, ada nanti penelitian yang dia memang memodifikasi struktur molekulnya itu biasanya eh, bagian organik ya. Tapi ada juga penelitian yang memanfaatkan aplikasi apa yang bisa kita dapat dari struktur molekul yang sudah ada gitu. Ya. Karena di sini kan berarti eh, untuk struktur molekul si surfaktan itu ada bisa proses namanya adsorpsi. Nah, adsorpsi. Jadi bukan up ya, ini adsorpsi pada antarmuka atau dalam bahasa Inggrisnya ini interface. Jadi adsorption at the interface. Nah, adsorption di interface ini itu kita bisa sebut bahwa mekanismenya itu energinya itu berkurang. Jadi ada pengurangan energi. Nah, eh, ini dia kita berbicara kalau misalnya si molekul struktur molekulnya itu dia komposisi komposisi unsurnya sama, tetapi dia distribusi atom penyusunnya berbeda, ya. Nah, jadi artinya di situ ada adsorpsi pada antar muka, nah, sehingga ada pengurangan energi. Oke, nah, tadi kan kita sebut di awal bahwa pada antar muka itu si surfaktan itu cenderung terkonsentrasi di antar muka. Jadi mereka berkumpulnya di interface di antar muka. Akibatnya si antar muka itu menjadi jenuh. Karena kalau kalau kita kan ada kenal larutan jenuh itu kalau dia terlalu banyak gitu terlarut kan padatan misalnya. Jadi larutannya jenuh. Nah, ini interface ini antar muka ini bisa juga jenuh ya. Nah, karena kan misalnya kan dia yang suka dengan yang mirip dengan yang mirip berkumpul. Nah, dia berkumpulnya di antar muka ya kan. Jadi akhirnya dia padat atau jenuh. Nah, jadi berarti harus dilakukan pengurangan energi. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya ada pada gambar satu ya. Gambar satu. Nah, gini. Nah, ini ya. Nah, ini pengurangan mode aksi surfaktan untuk pengurangan energi. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ini surfaktan ya kan? Ada bagian liofobiknya. Biasanya rantai panjang ini adalah liofobik karena dia biasanya rantai panjang itu yang menyebabkan dia tidak larut. Nah, lalu dia ada bagian liofiliknya. Nah, kalau kalian lihat inilah antar muka itu.
ya kan, antar muka. Nah, kalian lihat terjadi adsorpsi. Adsorpsi itu bagaimana? Yang panjang itu dia di atas, baru yang ini yang liofilik itu dia di sini. Ini ceritanya yang ini adalah misalnya pelarut, ya kan? Nah, ini misalnya surfaktannya. Nah, berarti di interface itu yang pelarut dia menjauhi yang panjang, rantai panjang dia menjauhi pelarut, sementara yang amfifilik itu dia ada di interface. Nah, akibatnya interface-nya padat, ya, padat. Nah, katanya kan ini kita mau melakukan pengurangan energi. Nah, pengurangan energi itu bisa mengakibatkan beberapa hal, ya. Nah, pertama dia bisa terjadi kristalisasi, ya. Jadi artinya si surfaktan itu mengkristal dia, mengkristal. Nah, berikutnya, selain terjadi kristalisasi, ada kemungkinan dia terjadi micelle formation. Nah, micelle formation ini yang kita sebut juga sebagai agregasi. Agregasi. Nah, jadi kan Joyce ada bertanya kan waktu pertemuan pertama apa itu misel? Nah, misel itu adalah agregasi dari surfaktan. Nah, jadi untuk apa tujuannya? Untuk pengurangan energi pada antar muka. Nah, tapi dia ada juga ini yang dia tetap monomer, ya. Nah, kalau dia tetap monomer, dia bisa ya ini dia ada antar muka. Dia bisa yang panjang ini dia pada antar muka, bisa yang kepalanya pada antar muka, ya. Nah, ada juga dia bilayer. Nah, bilayer ini berarti dia yang sejenis bertemu. Nah, ini kan dia juga yang sejenis kan, yang panjang. Ini kan yang panjangnya. Dia saling bertemu. Tapi ada juga yang seperti ini kalian lihat nih, misalnya liquid-liquid kan. Dia bertemunya di gini. Saling bertemu seperti ini. Oke. Nah, inilah yang kita sebut ada juga yang liquid crystal formation. Jadi kalau dia ini kalau kalau micelle formation itu dia nggak rapi. Kalau kalian lihat ini kan nggak rapi kan. Nah, dia agregasi nggak rapi. Tapi kalau misalnya si surfaktan ini kan monolayer kan. Ini satu ini kita sebut sebagai monolayer. Nah, kalau monolayernya ini bertumpuk secara rapi, ya, ini yang kita sebut sebagai liquid crystal formation. Nah, liquid crystal ini banyak aplikasinya. Contohnya gini, aplikasinya adalah kalian pernah ada lihat kacamata? Kalau misalnya di daerah gelap gitu kacamata itu kan gini, bening. Tapi kalian ke matahari, kacamatanya tiba-tiba warnanya jadi gelap, ya. Fotokrom namanya, kacamata fotokrom. Nah, kacamata fotokrom itu bahannya adalah liquid kristal. Nah, jadi fotokrom itu adalah bahan liquid kristal. Nah, ini penelitiannya udah lama ini ya. Udah sejak tahun 90-an penelitiannya. Nah, jadi makanya surfaktan ini banyak 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 fungsi aplikasinya. Nah, jadi berdasarkan strukturnya. Nah, ini nanti bilayer ini ya kan ada lagi aplikasinya. Nah, liquid kristal ada lagi aplikasinya. Kristalisasi ada lagi aplikasinya. Jadi berarti si surfaktan ini ya untuk mengurangi energi interface ini bisa dia terjadi kristalisasi, bisa dia terjadi bilayer, bisa terjadi adsorpsi. Ini absorpsinya solid liquid. Ada juga yang absorpsi liquid-liquid. Nah, ada juga dia membentuk liquid kristal. Nah, yang paling sering terjadi adalah micelle formation atau agregasi. Nah, agregasi ini dia nggak rapi, nggak teratur. Nah, jadi hanya micelle formation ini yang dia kalau kalian lihat strukturnya nggak teratur. Nah, strukturnya nggak rapi, tapi kristalisasi ini rapi, bilayer formation rapi, liquid kristal rapi. Jadi hanya micelle formation yang nggak rapi. Oke.
Nah, jadi kita tadi sampai di sini. Nah, ya, spesifikasinya diilustrasikan pada gambar satu. Nah, jadi makanya manifestasi dari mekanismenya itu bisa kristalisasi, bisa presipitasi surfaktan dari larutan. Jadi kristalisasi itu definisinya adalah presipitasi surfaktan dari larutan. Jadi sama seperti kalian pernah nggak praktikum anorganik gitu membuat eh, Cu SO4 5H2O. Pernah nggak? Ada pernah? Namanya Joyce pernah ya. Nah, warnanya apa kristalnya? CuSO4 5H2O warnanya apa? Kristal, jadi kristal kan? Benar nggak? Warna biru ya, warna biru. Birunya seperti biru langit ya. Nah, jadi saya dulu waktu S1 itu kerjaan saya. Nah, praktikum hari pertama itu biasanya kita buat larutannya ya kan. Nah, kita buat larutan si CuSO4 5H2O. Nah, itu kristal itu bisa terjadi kalau kita tepat membuat larutannya. Kalau misalnya kita membuat larutannya nggak tepat, nggak akan bisa. Jadi saya buat larutannya. Nah, itu nanti dibiarkan. Nah, dibiarkan ditaruh di lemari. Nah, nanti kita cek misalnya seminggu kemudian ada nggak dia mengkristal. Nah, kebetulan waktu waktu saya melakukan praktikum itu ada, malah kristalnya besar gitu. Jadi kayak bola gitu dia. Nah, jadi apa itu kristalisasi? Jadi si surfaktan itu mengalami presipitasi dari larutan. Nah, makanya dia harus jenuh. Nah, kristalisasi ini tidak akan terjadi kalau surfaktannya nggak jenuh. Makanya antar mukanya itu harus jenuh. Tadi kan ada kita singgung kan bahwa si antar muka itu akan jenuh gitu ya, terkonsentrasi pada antar muka. Nah, karena dia jenuh, dia bisa mengalami kristalisasi ya. Nah, lalu ada agregasi. Nah, agregasi itu misel atau mesofase. Nah, ini misel atau mesofase ini dia stabil secara termodinamika. Karena kan ingat kan yang kristalisasi, misel itu semua mengurangi energi antar muka. Nah, jadi artinya supaya dia secara termodinamika dia stabil. Tetapi si misel ini dia nggak rapi, makanya ini kan spesiesnya tersebar. Nah, akibatnya misel ini sifatnya berbeda dengan monomer. Ingat nggak tadi gambar satu kan ada monomer, dia hanya si kepala sama ekor aja kan. Nah, yang panjang itu kita sebut ekor, yang bulat kita sebut kepala ya. Nah, tapi kalau agregasi itu jadi kita nggak tahu lagi mana kepala, mana ekor ya. Jadi dia tersebar gitu, dia nggak rapi. Nah, beda dengan kristalisasi, dia memang jadi lebih rapi. Oke. Nah, jadi sekarang kenapa kita perlu tahu ini? Karena kebanyakan aplikasi surfaktan itu membutuhkan surfaktan untuk larut dalam pelarut. Jadi kalau artinya kalau misalnya dia terbentuk misel, eh, agregat, tapi sementara kita mau dia larut, berarti kan harus ada struktur molekulnya eh, yang harus kita tweak gitu ya, harus kita modifikasi supaya apa? Supaya eh, dia bisa berinteraksi dengan pelarut sehingga dia bisa larut ya. Nah, ini tadi sudah kita pelajari ya kan, gambar satu. Nah, sekarang kalau kita sebut misalnya ada larutan, larutan. Berarti kalau dalam larutan itu kan ada zat terlarut, ada pelarut. Nah, berarti dia kita sebut itu keadaannya biner. Biner ya. Karena ada dua kan. Ada zat terlarut, ada pelarut. Nah, sekarang bagaimana suatu zat itu bisa terlarut? Ya, bisa membentuk larutan dengan pelarut ya. Eh, Nah, di situ ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Kondisinya apa? Ada pelarutnya harus tepat, suhunya harus tepat, tekanannya harus tepat.
Nah, dan si zat terlarut ini kalau kita perhatikan kalau misalnya kita punya air gitu misalnya, kita mau melarutkan garam gitu atau gula. Nah, ada pada kondisi tertentu kita panaskan pun si gula atau si garam tersebut dia tidak bisa larut lagi, ya kan? Benar nggak? Kenapa? Karena memang ada batasan, ada namanya eh, zat terlarut itu memiliki batasan kelarutan. Nah, jadi ada pada kondisi tertentu dia memang nggak bisa lagi larut. Ya, ini kita kita awali dengan yang umum. Ini kan yang umum karena kita berbicara tentang zat terlarut dan pelarut. Ya, nah jadi kalau misalnya sampai batas kelarutannya itu terlampaui, itulah yang kita sebut nanti dia mengkristal. Nah, makanya gini lah, kalian buatlah larutan garam sampai jenuh kali, sampai jenuh. Nah, sampai dia udah melewati batas kelarutannya. Kalian tunggu semalaman. Nah, besok paginya kalian lihat pasti udah ada kayak kristal-kristal, benar nggak? Kayak kristal. Memang masih ada air, tapi ada kristal. Nah, itu jadi berarti kalau misalnya batas kelarutan itu terlampaui, pasti akan terbentuk kristal. Nah, kristal itu artinya kan kalau misalnya eh, zat terlarut dan pelarut kan berarti satu solid, satu liquid, ya kan? Satu solid, satu liquid. Nah, kalau batas kelarutannya itu terlampaui, akibatnya ada terbentuk kristal sehingga bisa terpisah antara pelarut dengan zat terlarut, ya. Nah, ini kalau batas kelarutannya terlampaui. Nah, jadi artinya kristal yang kristal itu bisa kita namai sebagai kristal hidrat. Kenapa? Karena si kristal itu juga ada mengandung air. Nah, hidrat ini kan air. Nah, jadi berarti kristal hidrat ini kita bisa pisahkan dengan air yang tersisa, ah, sehingga kita bisa lakukan karakterisasi. Kenapa? Karena kristal hidrat ini ya komposisinya unik. Seperti yang saya bilang kan tadi, eh, kalian pernah buat CuSO45H2O. Nah, artinya itu kristal hidrat. Nah, kristal hidrat dari copper sulfat. Biasanya kan kita hanya punya CuSO4 kan. Nah, baru kita bisa jadikan kristal kalau dia adalah kristal hidrat, yaitu CuSO4 5H2O. Nah, itu bisa kita karakterisasi dan bentuknya menjadi kristal. Nah, nah sekarang itu tadi kristal. Nah, sekarang ada yang kita sebut sebagai mesofase, ya, mesofase. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan kita eh, eh, tidak mempelajari yang amfifiliknya, kita mempelajari ampifobia ya. Nah, kalau kita berbicara surfaktan dalam kelarutan, nah, kita fokus ke amfifiliknya. Nah, ini di sini eh, kalau tadi juga ada kristal, ya. Nah, si surfaktan ini dengan amfifilik juga dapat membentuk medofase atau mesofase, ya. Nah, mesofase ini artinya dia eh, adalah larutan surfaktan yang ada di dalam air. Nah, surfaktan yang di dalam air. Nah, ini kan ada ditunjukkan dalam gambar 2 katanya. Nah, kita lihat di gambar 2 ya, ntar ya. Nah, gambar 2. Saya sudah buat juga. Tadi gambar 2. Oh ini langsung di bawahnya. Oke, nah inilah dia hipotesis dari surfaktan dalam larutan yang berair. Nah ini kan kalau kalian lihat inilah di awalnya surfaktan itu. Molecular solution, larutan molekuler. Nah, si surfaktan ini dia bisa ini kan ini dia surfaktan ya kan. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa eh, si ini dia jadi misel. Nah, si misel ini bisa bergabung dia menjadi heksagonal seperti ini.
Nah, kalau kalian perhatikan ini misal ini dia kepalanya yang di luar ya kan? Berarti yang apanya di dalam dia kan. Jadi dia membentuk seperti bola dia ya. Nah, lalu ini bisa bergabung dia menjadi heksagonal. Nah, ini kan heksagonal ini kalau dia bergabung-bergabung dia menjadi heksagonal. Nah, heksagonal ini dia bisa menjadi kubik bicontinuous. Nah, ini dia ya. Ini kalau kepalanya di luar ya. Nah, ada juga namanya inverted micelle. Nah, inverted micelle itu kalau si ekornya yang di luar. Ini kan ekornya ya. Nah, ekornya yang di luar, dia menjadi inverted micelle. Nah, si inverted micelle ini bergabung, dia menjadi inverted hexagonal. Nah, ini yang dia hasil akhirnya itu adalah kristal hidrasi tadi atau hydrated kristal. Nah, jadi artinya apa? Beda posisi misel ini ya, kalau misel yang biasa dengan inverted misel, hasil akhirnya akan berbeda. Nah, kalau yang misel biasa, yang kepala yang di luar, dia jadi menjadi seperti ini. Nah, dia bukan kristal ya, tapi namanya kubik bicontinuous. Jadi bergabunglah semua si heksagonal ini. Sementara kalau misalnya inverted mixel, itulah yang dia menjadi hidrasi, hidrasi kristal, kristal hidrasi. Oke. Nah, jadi eh, makanya penting struktur dari si surfaktan ini kan. Berbeda strukturnya, berbeda dia hasil akhirnya. Nah, jadi berarti eh, sekarang kaitannya aplikasinya bagaimana? Misalnya kita mau membuat sabun dari asam lemak. Asam lemak itu kan berarti eh, surfaktan gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kelarutan dari sabun asam lemak ini. Nah, ternyata setelah diteliti ya, ini surfaktan sintesis diteliti bahwa kelarutan sabun asam lemak ini dipengaruhi dengan adanya Ca2+, Mg2+, dan Al3+. Nah, jadi harus ada tiga kation ini pada surfaktan tersebut agar si sabun asam lemak ini dia bisa larut. Dan lagi persyaratannya adalah dia harus pada pH rendah ya, pH rendah. Nah, ini dia. Ini yang perlu kita ketahui ya. Nah, ini dia untuk eh, dia di industri ya, multivalent ya. Nah, jadi berarti artinya kalau kita mau surfaktan ini larut di dalam air, nah dia bergantung pada beberapa hal. Pertama, seberapa panjang si ekornya itu. Karena ekornya itu kita sebut hidrofobik. Nah, ekornya itu yang menyebabkan dia nggak bisa larut di dalam air. Jadi kalau terlalu panjang, memang dia nggak akan bisa larut dalam air. Makanya kalau kalian perhatikan, misalnya ada sampel namanya dodecanoic gitu, dodecanoic acid gitu ya. Nah, asam dodekanoid gitu. Nah, itu biasanya asam dodekanoid itu dia itu eh, pasti dia padatan. Kenapa? Karena dia bukan larutan dan untuk melarutkannya itu pun sangat sulit ya. Nah, itu jadi makanya kelarutannya di dalam air itu bergantung pada panjang ekornya. Nah, lalu yang kedua bagaimana kepalanya itu kan ada kepala ada ekor. Nah, kepalanya itu jenisnya apa? Nah, itu juga mempengaruhi apakah surfaktan itu bisa larut dalam air atau enggak. Nah, yang ketiga adalah counter ionnya. Apakah ada muatan? Ya, muatan counter ion. Jadi artinya apakah ada ion-ion yang hadir dalam si surfaktan tersebut. Nah, kan kita lihat di sebelumnya itu eh, dia akan bisa larut di dalam air dipengaruhi kalau ada ion yang ini. Ca2+, Mg2+, dan Al3+. Nah, jadi artinya di sini memang kalau ada counter ion akan lebih berpengaruh dia untuk kelarutannya.
dan juga suhu dan lingkungan larutan. Artinya bagaimana lingkungan larutannya, bagaimana pelarutnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ionik, bahan ionik, jadi counter ion ini, dia akan memperlihatkan eh, kelarutan, variasi dari kelarutan, ya. Jadi ini yang kita bisa lihat. Oke, nah sekarang kelarutan dan suhu. Nah, jadi kita tahu ini udah secara basic kimia kita tahu bahwa kalau misalnya semakin tinggi suhu, ya kan? Semakin larut suatu bahan, ya. Nah, ini kenapa? Karena misalnya energi kisi kristal dipengaruhi oleh energi kisi kristal dan panas hidrasi. Ya, jadi energi kisi kristal itu akan berkurang kalau suhunya semakin tinggi. Nah, jadi makanya kelarutan ini, kalau kita punya padatan, dia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu energi kisi kristal dan panas hidrasi. Panas hidrasi itu maksudnya delta H hidrasi ya. Nah, jadi di sini ini meningkat dengan suhu. Nah, karena kita tahu suhu itu akan berpengaruh kepada energi kisi kristal dan panas hidrasi. Nah, sekarang kan tadi kita kita pelajari apa tadi? Bahwa si larutan itu si surfaktan itu akan dapat larut di dalam air kalau ada counter ion. Artinya apa? Artinya surfaktan yang larut itu biasanya adalah surfaktan ionik. Nah, surfaktan ionik ini ya kelarutannya itu berpengaruh kepada yang dipengaruhi oleh suhu Kraft. Suhu Kraft atau kita singkat dengan TK, suhu Kraft atau TK. Nah, kelarutannya ini meningkat tajam pada suhu Kraft. Nah, tapi kalau misalnya di bawah TK, di bawah suhu Kraft, kelarutannya itu ditentukan oleh energi kisi kristal dan panas hidrasi. Nah, jadi bagaimana energi kristalnya, bagaimana panas hidrasinya akan menentukan kelarutan surfaktan ini jika dia di bawah suhu Kraft. Nah, ya, jika dia di bawah si TK. Nah, ini untuk ionik kristal, ionik surfaktan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di atas, di bawahnya ini, ya kan, kelarutannya dipengaruhi energi kisi kristal dan panas hidrasi. Nah, sementara di atas TK, di atas suhu Kraft, si kelarutannya itu otomatis akan meningkat. Nah, kalau dia semakin meningkat kelarutan monomernya itu, lama-lama dia akan membentuk agregat atau misel tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini si surfaktan ionik ini, ya kan? Nah, dia kelarutannya dipengaruhi oleh yang kita sebut sebagai suhu Kraft. Nah, tapi di bawah suhu Kraft, dia hanya dipengaruhi oleh energi kisi kristal dan panas hidrasi. Nah, tapi di atas suhu Kraft, dia akan membentuk agregat. Nah, jadi di atas suhu Kraft itu dia si monomer itu semakin larut, tapi lama-lama akan mengarah kepada pembentukan agregat. Nah, agregat itu apa? Agregat itu misel. Nah, misel itu dia secara termodinamika dia stabil, ya. Nah, secara termodinamika dia stabil. Oke, nah si misel ini kalau secara struktur dia seperti kristal padat atau kristal hidrat. Nah, jadi berarti kalau kita kita itu makanya kan di atas suhu. Berarti kalau kita semakin tinggikan suhunya, dia berubah menjadi kristal padat atau kristal hidrat. Nah, tapi kalau misalnya kita kecilkan suhunya, kita bisa membentuk misel yang kecil.
membentuk misel yang kecil. Nah, jadi makanya di sini secara termodinamika pembentukan misel itu meningkatkan kelarutan. Kelarutan dalam hal ini bahasa Inggrisnya solubilitas ya. Solubilitas. Oke. Nah, tunggu dulu, saya ada buat gambar 3 enggak? Baik, ya. Nah, ini gambar 3 ini. Nah, kalian perhatikan coba ya. Suhu Kraftnya di sininya ya. Di sini suhu Kraftnya. Nah, ini berarti kan di bawah suhu Kraft, ini kan ada gini, terus ada kayak ada tikungan gini kan, ada kayak tikungan kan. Nah, ini berarti inilah suhu Kraftnya. Di bawah suhu Kraft, dia dipengaruhi oleh apa tadi energi kisi kristal dengan panas hidrasi. Nah, tapi begitu di atas suhu Kraft, dia akan membentuk misel ya, membentuk misel. Nah, di sini dia ada monomer, di sini monomer, di sini yang dia sudah kristal, bukan kristal, misel, ya, misel. Nah, di sini kalau kalian lihat pertemuannya yang di ini kan berarti kalau dari sini sampai sini si surfaktannya itu masih monomer. Tapi udah makin naik lagi suhunya, dia lewati CMC, namanya critical micelle concentration. Ini namanya titik yang ini namanya CMC atau critical micelle concentration. Nah, ini udah lewat barulah micelle terbentuk. Nah, tapi kalau dari sini ke sini, nah itu yang kita sebut sebagai monomer. Nah, makanya kita jelaskan di sini. Jadi kalau misalnya eh, di atas TK tadi, ya kan, di atas TK dia sudah mulai larut, 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 tapi masih dia dalam eh, struktur monomer. Tapi kalau kita makin tingkatkan suhu, nah, dia menjadi misel. Nah, misel itu terjadi kalau dia sudah di atas konsentrasi misel kritis. Nah, konsentrasi misel kritis itu yang tadi CMC tadi. Nah, jadi artinya di sini kelarutan itu pertama bergantung pada kelarutan monomer, ya kan? Baru kelarutan misel, lalu akhirnya kelarutan struktur agregat yang lain. Nah, jadi kalau sudah terbentuk misel kan bisa lagi terbentuk yang lain tadi kan, terbentuk misel, terbentuk heksagonal, baru terbentuk yang berkumpul si heksagonal tadi kubik apa tadi namanya kan. Nah, inilah dia kelarutan ya. Nah, jadi kita bisa perhatikan ini. Nah, inilah hubungan suhu dan kelarutan untuk surfaktan ionik. Nah, jadi artinya ini untuk surfaktan ionik. Ingat tadi kan surfaktan hanya bisa larut kalau dia ada counter ionnya. Ya, counter ionnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ma'am. Tidak ada. Oke. Tidak ada pertanyaan karena udah jelas kan? Oke, Iya, asal Ma'am. asal udah jelas nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau saya agak-agak sedikit tidak jelas ya dimaklumi ya. Nah, oke. Nah, ini suhu Kraft. Jadi si suhu Kraft ini kan TK. Si TK ini dia kan ada titiknya. Nah, itu tuh bergantung kepada gugus-gugus hidrofobik dan eh, hidrofiliknya ya. Jadi kalau kalian lihat inilah tabel 1 ya. Jadi dia nah ini ya. Nah, ini kalau kalian lihat. Ini kan panjang semua rantainya, benar nggak? Ya kan? C12, C14, C16 ya. Paling pendek itu Iya. C7 ya. Paling pendek C7 dan semua ada ionnya. Makanya disebut surfaktan ion ya kan? Nah, ini kan ada Na plus, semua ada Na plusnya, ada Li plus, lithium plus ya kan? Nah, ada NH4 plus. Jadi semua ini ionik. Jadi ingat ya, surfaktan yang bisa larut di dalam air itu
Ya, surfaktan dalam larutan itu dia surfaktan ionik. Nah, kalau kalian lihat di sini kan, yang mana paling tinggi suhu TK-nya ini? Suhu TK yang paling tinggi adalah yang ini ya, 80 ya. Nah, 80. Kalau kalian lihat ini dia yang paling tinggi, padahal dia termasuk rantainya yang pendek ini ya. Nah, kan C8 kan. Nah, tapi dia mengandung SO3 negatif, mengandung K plus dan F-nya itu ada 17 ya. F-nya 17. Tapi ini kan ini mirip-mirip ya sebenarnya. Tapi kita ganti K plus menjadi NH4 plus, dia langsung turun suhunya setengah ya. Nah, turun suhunya setengah. Jadi artinya kationnya ini juga berpengaruh kepada kelarutan TK-nya ya, kepada suhu TK-nya, suhu Kraftnya. Nah, dari suhu Kraft itu kan itu juga yang mempengaruhi kelarutannya tadi, ya kan? Nah, yang paling rendah itu yang ini karena di bawah nol, ya kan? Di bawah nol. Nah, lagi-lagi kan dia kationnya yang berubah, ya kan? Kalau ini kan yang 80 tadi K plus. Nah, sementara yang di bawah nol berarti kan negatif kan? Kalau di bawah nol berarti suhunya negatif. Ini litium plus. Nah, tapi ini ya semuanya sama. Jumlah C-nya sama, jumlah F-nya sama, lalu anionnya sama. Tapi dengan mengganti kationnya berubah suhunya. Nah, ini juga kan, ini NH4 plus membuat dia 41. Ini juga, kalau kalian lihat kan, kalau Na dia 8, nah begitu dia K plus, ini juga K plus kan, nah, 80. Yang ini juga dia begitu K plus, dia 26. Nah, tapi begitu kita ganti NH4 plus, dia menjadi 2. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini berarti yang mempengaruhi itu adalah kation dan anion yang ada pada surfaktan tersebut. Ya, nah, kation dan anion yang ada pada surfaktan tersebut. Nah, tadi kita berbicara apa? Surfaktan ionik, ya, surfaktan ionik. Nah, sekarang kalau kita masuk ke surfaktan non-ionik, surfaktan non-ionik ini dia tidak memiliki suhu Kraft. Nah, jadi yang memiliki suhu Kraft itu hanya surfaktan ionik. Nah, jadi sekarang berarti surfaktan non-ionik itu dia hanya bergantung kepada suhu biasa, bukan suhu Kraft. Ya, jadi eh, kurang larut, justru dia sini kebalikan, dia menjadi kurang larut saat suhu naik. Nah, jadi berarti kelarutan dari surfaktan ionik dan surfaktan non-ionik itu berbeda karakteristiknya. Kalau surfaktan ionik, dia dipengaruhi suhu Kraft. Nah, sementara surfaktan non-ionik, nah, dia hanya dipengaruhi suhu biasa. Ya, hanya dipengaruhi suhu biasa. Nah, sekarang pemisahan fase. Pemisahan fase hanya bisa terjadi kapan? Hanya bisa terjadi kalau konsentrasi surfaktannya itu jenuh. Ya, jenuh. Ya, jadi sini berarti kalau misalnya pemisahan terjadi, kita dapat suspensi surfaktan yang keruh. Nah, ada disebut di sini titik awan katanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah cloud point. Nah, jadi berarti pemisahan fase pada surfaktan itu hanya terjadi kalau si titik awan ini terbentuk. Jadi suhu atau biasanya kisaran suhu di mana fase terpisah kita sebut sebagai titik awan atau cloud point. Jadi si surfaktan itu mengalami pemisahan fase itu terjadi kepada titik awan. Titik awan itu adalah suhu. Nah, suhu itu adalah cloud point. Oke? Nah, sekarang berarti balik lagi ke suhu Kraft.
Suhu Kraft tadi hanya untuk ionik ya. Non ionik itu tidak ada. Nah, jadi si suhu Kraft ini ya itu biasanya ada kaitannya dengan fase padat dari si surfaktan. Nah, jadi berarti kalau misalnya si TK ini, ya kan, kalau kalian lihat tadi kan eh, juga bergantung kepada panjang rantainya, panjang rantai. Nah, nanti si TK ini, si apa namanya, jadi si apa surfaktan padat ini, dia ada TK-nya, suhu Kraftnya, ada juga titik lelehnya. Nah, jadi bedakan TK dari surfaktan dan titik lelehnya. Jadi TK itu bukan titik leleh ya. Nah, titik leleh itu kan kalau padatan kan bisa diukur. Kalian dulu di praktikum kimia organik pernah nggak mengukur titik leleh? Pernah nggak? Pernah, Nah ya, pernah. biasanya itu kan kalau kalian ingat ada kayak ada kayak apanya pipa kecil gitu kayak kapiler ya kan? Pipa Iya. kapiler. Biasanya kan kita ambil padatan kita kan kita cet cet gitu kita apain apa namanya? Kita masukinnya kan harus kita ginikan aja gitu kayak nukerin aja gitu kan. Baru kita masukkan ke dalam alatnya kan ada alatnya itu kan nanti. Nah, nanti dia akan dipanaskan gitu. Nah, dari situ kita tahu berapa titik lelehnya. Nah, itu kalau kita menentukan titik leleh dari zat padat ya. Nah, zat padat. Nah, jadi bedakan titik leleh dengan TK ini ya. Kraft, Kraft, suhu Kraft ya. Nah, ini juga ada surfaktan berfluorinasi. Berarti yang F tadi ya, yang dia mengandung F. Nah, surfaktan berfluorinasi ini biasanya dia ada suhu Kraftnya. Dan ini suhu Kraftnya itu biasanya double dari double kalau dibandingkan dengan bahan hidrokarbon yang biasa, yang tidak ada fluorinasinya. Jadi artinya memang gugus apa namanya elemen-elemen yang ada pada surfaktan itu akan mempengaruhi suhu Kraftnya. Nah, jadi kenapa? Karena di sini kan kalau kalian lihat, kalau dia ada fluornya, dia jadinya double, double ya, double. Oke. Nah, sekarang berarti eh, kita bisa ga- kalau kita membandingkan ya hidrokarbon biasa itu kan berarti dia eh, hanya C dengan H gitu ya, hanya C dengan H. Atau ada O-nya, ada oksigennya. Kita bandingkan dengan fluorokarbon, nah, berarti kita bandingkan hidrokarbon biasa dengan hidrokarbon yang mempunyai gugus fluor. Nah, itu biasanya eh, berbeda kelarutannya. Kenapa? Karena nanti CMC-nya itu akan berbeda, konsentrasi misel kritisnya. Nah, itu berbeda. Nah, jadi kalau CMC-nya berbeda kan berarti suhu untuk membentuk miselnya itu berbeda. Kenapa? Karena kan di atas CMC baru misel atau agregasi itu terjadi. Nah, jadi berarti memang antara eh, hidrokarbon yang mengandung fluor dan hidrokarbon biasa, nah itu memang berbeda ininya, berbeda kelarutannya, ya. Nah, jadi berarti kenapa kalau dari tadi kita belajar misel, misel, misel gitu? Nah, karena memang misel ini banyak dipakai dalam aplikasi surfaktan. Misel ini kan dari misel itu kan tergantung kan tadi ada misel yang kepalanya di luar, itu dia jadi kubik gitu ya. Nah, tapi kalau inverted misel yang berarti ekornya yang di luar, dia jadi kristal. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat bahwa struktur dari surfaktan itu akan mempengaruhi propertinya, akan mempengaruhi eh, aplikasinya, ya. Nah,
Sekarang kita masuk ke spektrum fase surfaktan dalam larutan. Nah, ini kita nggak akan bisa kita selesaikan. Makanya saya bilang kita kita jadikan dua pertemuan gitu ya. Nah, ini hanya bisa saya selesaikan sedikit gitu karena apa namanya? Kalau terlalu banyak juga nanti kita bingung ya. Lebih bagus kita sedikit-sedikit tapi kita mengerti. Nah, ini eh dari tadi kita berbicara jenuh, jenuh, jenuh ya. Nah, jenuh itu kan artinya dia terkonsentrasi. Nah, bagaimana kalau kita melihat dia dari segi konsentrasi rendah? Kalau konsentrasi rendah itu dia tidak akan menjadi misel ya. Nah, yang menjadi misel itu hanya dia kalau terkonsentrasi ya. Nah, jadi berarti kalau dia konsentrasi rendah dia biasanya hanya monomer. Kalaupun misel, biasanya dia misel yang kecil. Kan misel itu juga kan ada macam-macam kan. Ada misel, ada heksagon, baru ada kubik ya kan. Nah, jadi berarti eh, konsentrasi rendah itu fokusnya adalah monomer atau misel sederhana. Nah, jadi eh, tapi yang tadi itu kita tidak ada mempelajari fasenya gimana ya. Tidak ada. Kita hanya pelajari bahwa antar muka itu kalau dia jenuh, dia bisa kristalisasi, bisa membentuk misel, atau dia bisa membentuk liquid kristal. Nah, tapi fase dari surfaktan tidak ada kita pelajari. Ya, tidak ada kita pelajari fase dari si surfaktan ini. Oke. Nah, jadi berarti kalau kita mau eh, mempelajari si molekul surfaktan ini, kita perlu amati bagaimana pelarutnya, bagaimana molekul dari si surfaktan ini, ya. Oke. Nah, jadi berarti fase surfaktan itu dimulai dari monomer, ya, monomer. Nah, monomer itu karena dia masih sedikit, otomatis dia teratur. Nah, kalian lihat kan itu kan tadi ada yang gambar gambar satu, ya kan? Gambar satu tadi, maksudnya mengingatkan kalian lagi. Nah, ini kan. Dia kalau monomer ini kan dia masih yang kalau kayak gini, ini yang satu baris gini, ini kita disebut monomer. Ini monomer ini. Monomer. Kalau monomer ini masih dia encer, artinya dia hanya beberapa aja bergabung seperti yang ini. Dia ini masih masih rapi, masih teratur secara molekuler. Bandingkan dengan misalnya yang kayak gini. Nah, ini ada kecenderungannya dia tidak teratur, ya kan? Nah, kalau dia encer padat, nah, dia tidak teratur. Tapi kalau yang seperti ini dia ini masih teratur. Nah, dia sama gitu kepala sama kepala. Kalau atau yang ini eh, ekor dengan ekor gitu ya. Nah, jadi bisa kita eh, lihat gitu. Jadi kalau secara secara kalau dia masih encer, dia teratur, ya teratur. Nah, ini dia keteraturan pada tingkat molekuler. Nah, sekarang kita lihat lagi, eh, berarti kalau kita mau melihat fasenya itu, fase dari surfaktan itu, ada beberapa faktor. Pertama, struktur kimia surfaktan itu seperti apa? Nah, tadi kan kita lihat berbeda aja kation anion, TK-nya berbeda. Ya kan? Nah, berbeda panjang dari rantainya berbeda TK-nya. Nah, jadi berarti struktur kimia surfaktan itu akan mempengaruhi fase dari surfaktan tersebut. Nah, lalu bagaimana
komposisi fase masalnya. Nah, lalu bagaimana lingkungan sistem? Nah, lingkungan sistem itu adalah suhunya bagaimana, pH-nya bagaimana, kosolatnya bagaimana. Nah, itu mempengaruhi fase dari si surfaktan ini, ya, fase dari si surfaktan. Oke. Nah, jadi berarti eh, sekarang kita lihat kalau surfaktan murni bagaimana? Surfaktan murni ini biasanya adalah bahan kristal. Dia padatan berarti kan? Kalau kristal padatan. Tapi kalau dia ada ada amfifiliknya, eh, itu bisa jadinya ada interaksi antara kepala dengan kepala atau ekor dengan ekor gitu. Jadi dia bisa bergantian. Nah, ya. Nah, itu yang kita sebut akan menghasilkan lamelar, ya, lamelar. Jadi walaupun dia murni, nah, padatan, mengkristal, tapi karena dia ada sifat amfifiliknya, amfifilik itu kan berarti dia ada bagian yang dia mencintai pelarutnya. Nah, jadi akibatnya dia strukturnya itu dia bisa ada yang kepala bertemu kepala, ada yang ekor bertemu ekor, sehingga dia membentuk lamelar, lamelar ya. Elar. Nah, ini saya ada nggak kopi? Tunggu. Ada saya kopi nggak ya gambarnya? Maksudnya biar kalian tahu. Oh, saya nggak ada kopi. Nggak apa-apa ya. Saya nggak kopi. Hmm, Minggu depan kita pelajari. Oke? Nah, jadi kita selesaikan aja ini. Nah, sekarang bagaimana dengan energi? Nah, energi si surfaktan ini akan terlihat dari titik lelehnya. Ya, jadi energi kristal dari surfaktan ini tercermin dari titik lelehnya. Artinya kalau semakin tinggi titik lelehnya, semakin tinggi energinya, ya kan? Nah, semakin rendah titik lelehnya, semakin rendah energinya. Nah, jadi berarti energi kristal dari surfaktan itu bisa kita lihat dari titik lelehnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita misalnya ini masih bahasa Inggris pula saya buat. Nah, terminally substituted and alkyl sulfate. Nah, jadi berarti dia ada alkil tetapi ada sulfatnya. Nah, sulfatan yang seperti itu biasanya melting point-nya lebih tinggi. Dibandingkan misalnya kalau kita substitusinya di tengah rantai atau misalnya bercabang substitusinya. Jadi kalau misalnya SO4-nya itu sulfatnya itu di akhir rantai biasanya melting point-nya itu lebih tinggi. Nah, apa alasannya? Alasannya itu karena kalau yang lebih panjang itu biasanya kan kalau dia panjang molekulnya, dia lebih gampang tersusun. Nah, kalau dia lebih gampang tersusun, berarti kan dia lebih padat. Nah, dibandingkan kalau ada cabangnya itu kan dia menyusunnya lebih renggang-renggang gitu karena cabangnya kan. Nah, jadi berarti karena dia rantai panjang lurus ini lebih padat sehingga untuk melelehkannya itu lebih susah. Karena itu makanya melting point-nya itu lebih tinggi. Jadi lebih dibutuhkan suhu yang lebih tinggi ya. Nah, jadi pertama itu apa? Bentuk rantai itu mempengaruhi seberapa tinggi titik lelehnya. Nah, yang kedua polaritas dan hidrofilik. Nah, jadi kalau misalnya dia sangat polar, ya seperti sangat polar, ataupun misalnya kalau hidrofiliknya kecil, itu biasanya dia kristalnya itu lebih stabil. Nah, dibandingkan kalau misalnya eh, fungsinya itu gugus fungsinya itu terpolarisasi. Nah, jadi berarti kita bisa lihat hal-hal sekecil apakah ada rantainya si surfaktan itu. Surfaktan itu kan rantainya panjang,
Tapi kan dia ada rantai panjang lurus, ada rantai panjang yang bercabang gitu. Nah, kalau rantai panjang yang bercabang itu dia justru titik lelenya lebih rendah. Nah, ini juga kalau misalnya dia sangat polar, hidrofilik, hidrofilik itu kan kepalanya kan, yang panjang itu kan biasanya yang liofobik gitu ya, liofobik. Nah, ini dia biasanya lebih stabil kristalnya. Nah, jadi struktur kristalnya itu berpengaruh. Nah, jadi berarti di sini eh, akan ada nanti kita lihat bagaimana hidrokarbon panjang ini. Jadi kalau misalnya dia hidrokarbon itu bisa juga nanti ada isomernya. Artinya dia sama namanya, tapi dia isomer gitu. Jadi isomer berarti strukturnya berbeda lagi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi eh, si surfaktan itu. Oke, nah jadi berarti struktur kristal ini mempengaruhi titik lelehnya, ya titik leleh. Nah, jadi berarti kalau titik leleh rendah, ya tentunya eh, energinya lebih rendah. Nah, biasanya kalau struktur kristal yang eh, tidak rapi, ya, itu biasanya juga kita misalnya berpengaruh kepada kelarutannya misalnya. Nah, jadi berarti fase-fasenya itu semua dipengaruhi oleh struktur dari si surfaktan ini. Oke, saya rasa kita lanjutkan minggu depan ya, karena saya bilang kan tadi yang ini bagian yang apa namanya bagian spektrum ini eh, nggak akan bisa saya selesaikan hari ini. Jadi kita akan selesaikan minggu depan. Nah, jadi berarti minggu depan adalah kuliah terakhir dari saya, ya kan? Kuliah terakhir dari saya. Nah, selanjutnya nanti saya udah cerita tadi ke Anissa, nggak tahu Joyce dengar apa enggak. Jadi 2 minggu lagi kita UTS ya. Kalau bisa sebelum Lebaran aja ya, sebelum libur Lebaran kita UTS supaya apa? Supaya kalian nggak mikirin ujian lagi. Nah, nanti UTS-nya saya kasih soal, kalian take home aja, kalian kerjakan di rumah, ya kan? Eh, Lalu kalian kumpul di Google Drive aja nanti, oke? Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Nun. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kita akhiri perkuliahan ini. Sampai jumpa hari Jumat. Kemungkinan kita Zoom lagi ya, karena kalian kan jam 11 biasanya udah Anissa udah kerja ya, udah di tempat pekerjaannya. Jadi nanti saya akan kirimkan lagi link Zoom-nya, terus kita bertemu. Oke? Oke, sampai jumpa hari Jumat. Nanti saya akan kirimkan linknya begitu waktunya. Oke, sampai jumpa.